Sebetulnya pada pagi hari ini itu kemarin direncanakan sudah selesai urusan Monef dana desa untuk menu kalau APBDes sudah bisa digunakan, menu realisasi kegiatan itu juga semula direncanakan sudah selesai. Kalau ini tidak ada perubahan, jadi bisa langsung digunakan. Saya minta izin menggunakan rekan Ismail Saleh untuk menunjukkan isinya karena sudah diisi hampir seluruhnya. Gitu. Kemudian penyaluran dana desa ini sebetulnya harusnya sudah selesai, tapi kemarin ada timnya sedang menyelesaikan berbagai case-case yang diajukan oleh tenaga pendamping profesional, jadi mungkin jadi terlambat, tapi kita paling tidak mengetahui template yang akan dilakukan. Demikian juga untuk penyaluran BLT serta BNBA untuk BLT dana desa. Jadi direncanakan ini selesai, tapi kalau mundur ya berarti di minggu ini. Tapi paling tidak pada hari ini kita bisa mengetahui isiannya. Jadi kalau untuk format untuk penyaluran dana desa, semuanya tentu saja berbasis pada PRD dan PD di level desa itu ya. Jadi yang nanti akan disusun, saya kira kalau menurut BPSDM itu pendamping sendiri sudah mendapatkan template-nya ya, sehingga nanti tinggal dimasukkan begitu sudah tersusun. Pada level desa yang berubah itu adalah di sini tentang BLT dana desa, yang di situ ditulis maksimal 25% dari pagu. Kemudian lainnya sama di sini jumlah KPM berapa, kemudian KPM dan BLT jadi berapa dan sebagainya. Nanti dicek apakah sudah benar atau salah, dan kemudian penyaluran dana desa untuk BLT Januari Maret sudah keluar atau belum dan sebagainya. Kemudian nanti otomatis akan muncul. Seperti biasa ini isinya kalau yang bukan putih isinya rumus. Jadi jangan di otak-atik yang bukan putih gitu ya. Isinya rumus. Tapi kalau nanti sesuai dengan anggarannya berapa ya nanti ditambahkan. Kalau misalnya lebih dari 25% dari pagu DD gitu, ditambahkan saja. Tapi kalau enggak maka yang rumusnya nggak usah diotak-atik, nanti membuat berbagai kemudian diistilahkan anomali data gitu. Sebetulnya upaya untuk mengurangi itu sudah muncul dari template. Tapi kalau template-nya kemudian ikut diubah ya akan berubah di total keseluruhan gitu. Misalnya kemarin bisa lebih dari 68 triliun sehingga perlu ada koreksi dan kemudian dicari. Makanya itu penting bagi tiap PLD dan PD serta mentornya, bisa PD atau TA kabupaten itu untuk mencek isinya di sini. Jadi pada akhir kemarin itu misalnya Bapak Menteri memberikan arahan dicek sebetulnya tugas harian dari TPP apa, dari PLD sampai pusat. Kemudian tugas mingguannya apa, kemudian tugas bulanannya apa, kemudian tugas tahunannya apa. Jadi akan ada pertanyaan itu mungkin kepada sebagian dari rekan-rekan, akan ditanya langsung realnya seharusnya tugas harian itu apa, kemudian bulanan apa. Nah, salah satu tugas harian tentu saja selalu mencek data-data itu, baik itu Monef dana desa maupun SID, sistem informasi desa, itu harus selalu dicek. Jadi IDM kalau pendamping bisa mengakses di dalamnya, kalau enggak kan berarti membantu desa untuk melihat itu. Jadi itu yang saat ini harus dicek harian gitu. Nah ini, jadi sudah muncul, nanti ada total penyaluran. Setelah itu kemudian nanti di tingkat kecamatan sampai ke pusat kira-kira
bentuknya begini. Jadi akan ada menu seperti di depan sama, kemudian berapa maksimal BLT, ya, perkembangan penyaluran BLT, kemudian penyaluran dana desa reguler, kemudian ditambahkan di sini tambahannya adalah setelah ini ada, kemudian di kecamatan ke atas selalu ada jumlah desa yang salur, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya. Kemudian untuk DD dan sebagainya. Jadi tambahannya di luar desa adalah ada jumlah desa salur dana desa reguler, siapa yang belum salur, kemudian jumlahnya sudah salur BLT, dan siapa yang belum salur. Jadi tambahannya begitu. Nanti sampai di pusat juga ada tambahan seperti ini. Sama ini. Jadi kompilasi dari data desa ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kota, dan kemudian ke provinsi. Provinsi juga sama. Bagian depannya sama, ditambah yang bagian belakang seperti itu. Dari tahun ke tahun polanya seperti ini. Kalau kita lihat perubahan yang utama memang pada BLT dana desa. Ya, jadi seandainya tidak ada perubahan kebijakan, maka menu yang sama di tahun 2022 bisa tinggal langsung dipakai untuk 2023. Tapi setiap kali ada perubahan kebijakan, maka kolomnya jadi ikut berubah. Ini yang untuk penyaluran dana desa, ya, menu penyaluran dana desa. Kemudian menu COVID nanti langsung mengambil dari realisasi, menu padat karya juga sama. Menu yang perlu diisi adalah menu berkaitan dengan BNBA, BNM by address untuk BLT dana desa. Jadi di sini ada menu bulan, tahun, NIK. Harap kemarin ada yang bertanya lagi bagaimana kalau belum punya NIK. Nanti ada rumusnya, ya, untuk yang belum punya NIK itu supaya diisi sesuai rumus itu, dia laki-laki atau perempuan dan umur berapa, ya. Kemarin juga tahun lalu sudah ada yang tidak punya NIK itu sampai 700-an ribu lebih. Kemudian yang di situ dituliskan umurnya kurang dari 17 tahun itu juga banyak, karena memang ada yang orang tuanya sudah meninggal karena COVID, kemudian anaknya mendapatkan bantuan gitu belum 17 tahun tapi tetap dapat, ya nggak apa-apa dituliskan saja. Kemarin ditambahkan pertama menulis setelah 17 tahun, kemudian setelah itu dikoreksi. Jadi pas upload pertama dituliskan setelah 17 tahun, setelah itu jangan lupa untuk dikoreksi. Kemudian di tambahannya di sini, perubahannya adalah di kolom 16, kemudian kolom 17, itu kalau 16 sama, ya, termasuk peka gitu, kalau dia laki-laki dan perempuan, kelihatan dari depan, kelihatan dari jenis kelaminnya, NIK, nama penerima, tanggal lahir, jenis kelamin di kolom K, kelihatan. Kalau dia perempuan, karena ini masuknya ke KPM keluarga, maka sudah pasti di situ peka. Kemudian kriteria ini yang pertama masuk DTKS belum dapat JPS, yang kedua belum terdata DTKS, yang ketiga kehilangan mata pencaharian, yang keempat punya penyakit kronis menaun atau difabel, yang kelima keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, tidak punya NIK atau KK. Kemudian yang keenam, keluarga miskin ekstrim desil 1. Yang ketujuh, keluarga miskin ekstrim desil 2 sampai 4. Yang kedelapan, tidak menerima program keluarga harapan. Dan kesembilan, rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi harap diingat, karena ada perubahan kebijakan, maka kalau kita kesulitan untuk memasukkan ke yang mana, maka yang perlu diingat adalah prioritasnya masukkan ke dalam kategori yang hijau, ya. Jadi kehilangan mata pencaharian, punya penyakit kronis, menaun, difabel, keluarga miskin ekstrim desil 1, keluarga miskin ekstrim desil 2 sampai 4, tidak menerima program keluarga harapan,
rumah tangga tunggal lanjut usia. Jadi ini yang disepakati dalam rapat kami sampaikan supaya memudahkan di lapangan. Kalau kesulitan memasukkan, maka prioritasnya yang hijau. Dan kita ketahui di antara yang hijau, prioritas yang utama adalah nomor 6 dan nomor 7. Jadi masuk desil 1 atau bukan. Jadi memudahkan nanti untuk rekan-rekan sekalian di lapangan untuk mengisikan ini dengan tepat dan sekaligus cepat. Kemudian nanti ketika lapor desa nanti kelihatan sudah lapor atau belum, berapa jumlah KPM, ini semuanya diambil dari tadi ya. Kemudian yang diinput untuk pembayaran bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Jadi nanti dilihat seperti itu. Dan seperti yang tahun lalu, yang penting adalah bulan pertama. Itu yang akan menentukan bulan-bulan selanjutnya. Kemudian kecamatan juga akan sama dengan desa, kecuali di sini ditambah jumlah desa yang melapor dan yang belum melapor. Ini yang kemudian akan sama sampai ke pusat. Jadi di kabupaten juga gitu, jumlah desa melapor dan belum melapor. Kemudian di tingkat provinsi juga sama, jumlah desa melapor dan belum melapor. Kemudian yang terakhir untuk form berkaitan dengan kolom atau menu untuk penyaluran BLT, itu untuk level desa di sini ada pengecekan apakah BLT dari RKUN ke RKD, rencana dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa sudah masuk atau belum. Kemudian cek ulang berapa anggarannya. Jangan lupa ini, kalau yang seperti ini sebetulnya upaya untuk cross check ya. Jangan sampai kemudian angkanya jadi berbeda. Ini karena ini sebetulnya upaya untuk cross check. Jadi kalau istilah BPK itu nanti perlu disandingkan antar menu begitu. Apakah cross checknya berlangsung atau tidak. Kemudian calon penerima BLT dana desa tadi yang kita lihat tadi, kemudian pembayaran bulan Januari sudah bayar atau belum, berapa BLT, kemudian dari situ seperti biasa kalau yang bukan putih berarti di situ isinya rumus ya. Yang bukan putih isinya rumus, jangan di otak-atik, nanti malah merepotkan diri sendiri untuk upload gitu. Sampai kemudian bulan Desember. Kemudian mekanismenya apakah transfer ataukah melalui cash ya. Apakah transfer atau cash. Nanti untuk melihat dari tahun ke tahun, meskipun idenya itu transfer, tapi realnya ternyata lebih banyak yang menggunakan cash. Ada beberapa keuntungan sosiologis dengan cash tentu saja, saling bertemu, kemudian ada kemungkinan mengetahui bahwa seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada warganya dan sebagainya. Kemudian di kecamatan ini sama, jadi cuman sifatnya kumulasi dari desa. Tentu saja di bagian ini ada jumlah desa salur, nanti di kabupaten juga sama. Begitu juga sampai di pusat nanti. Per hari ini untuk yang realisasi dana desa langsung diisi saja, terutama paling tidak bagian perencanaan mestinya sudah bisa. Yang kedua untuk yang lain-lain sudah diberitahukan menunya nanti supaya bahwa kalau rekan-rekan sudah menggunakan template yang sama, berarti nanti tinggal di copy paste saja ke dalamnya, atau kalau template-nya sudah persis sama dengan yang dari Monev DD bisa tinggal di-upload sehingga lebih memudahkan.